Halo Sagittarius, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu menonton reading ini adalah waktu terbaik kamu untuk menonton atau mendapatkan pesan ini ya. Kita akan lihat apa yang perlu kamu tahu saat kamu mendapatkan pesan ini. Ups, dia jatuh. Oke, perjalanan pesan. Baik, kita mulai dari kartu yang ini ya. Ini kartu berbicara tentang perjalanan, bisa dalam artian sesungguhnya maupun tidak sesungguhnya. Misalnya kamu berencana untuk bepergian, atau ada orang yang datang untuk mengunjungi kamu, bisa juga kamu traveling dalam rangka pekerjaan, atau perjalanan dalam artian kayak hidup kita bertransformasi gitu, kita meninggalkan sesuatu di waktu lampau menuju chapter baru di hidup kita. Tapi kita akan bahas lebih lanjut. Yang ini berbicara tentang sebuah pesan yang mau datang, sebuah komunikasi, atau ada orang yang mau berkomunikasi sama kamu. Ini berbicara tentang anak atau orang yang bersifat seperti kekanak-kanakan. Oke, ada apa dengan perjalanan kamu? Oh, oke. Perjalanan cinta kamu, karena di sini ada Two of Cups. Tapi mungkin saya pernah bilang sebelumnya, Two of Cups di deck ini sebuah hubungan yang alasannya perlu dipertanyakan. Khusus di deck ini ya, kalau di deck yang lain itu berarti union dengan orang yang sesuai sama kamu. Lalu sebuah kabar tentang King of Pentacles. Apakah kamu lagi apply pekerjaan? Karena kalau kamu lagi apply pekerjaan, ini sebuah pertanda baik. Kamu akan mendapat konfirmasi dari perusahaan tempat kamu ngelamar kerja. Ini juga sebuah kabar tentang misalnya bisnis atau kamu sedang membangun sesuatu, ini berprogres ke arah yang lebih baik ya. Karena King of Pentacles itu, dia itu kayak Midas, Raja Midas. Apa yang dia sentuh jadi emas. Maksudnya, apa yang kamu kerjakan, karya kamu, apapun itu yang sedang kamu bangun, itu akan berprogres ke arah yang lebih baik atau seperti yang kamu mau. Dan ini Wheel of Fortune, roda karma, atau keadaan yang terungkap tentang si sosok anak ini atau orang yang bersifat kekanak-kanakan ini. Ini hubungan yang tadi saya bilang perlu dipertanyakan ya. Apakah hubungan kalian melibatkan anak-anak itu, misalnya kalian berumah tangga atau kalian punya anak bersama, atau orang ini sifatnya kekanak-kanakan karena ada fase transformasi dalam hubungan ini. Oke, The Sun. Sebentar ya. Apakah di waktu lampau? Karena energi anak-anaknya sangat kuat di sini. Saya melihat gini, mungkin kalian udah menikah gitu lalu kalian berpisah dan ada anak-anak yang menjadi apa ya? Yang ikut terdampak dari perpisahan kalian. Karena di sini ada dua indikator bahwa ada anak-anak dalam reading ini. Kalau misalnya kalian kayak aku belum menikah atau nggak pernah nikah gitu, berarti readingnya bukan buat kamu. Dan gini, coba jangan dalam situasi ini, kalau misalnya situasinya panas gitu, coba jangan terbawa emosi. Kalau misalnya pihak yang satunya gitu, kayak memprovokasi kamu atau memancing emosi kamu, karena bisa jadi juga dia punya sifat kekanak-kanakan gitu, mau menang sendiri, nggak bisa diajak ngomong. Coba jangan terbawa emosi jadi King of Swords gitu ya. King of Swords itu orang pakai logik, orang yang menimbang segala sesuatu, melihat suatu hal itu dengan logika dan analisa. Jadi, kalau dalam situasi ini, dalam situasi percintaan masa lalu bisa jadi ya, atau di masa ini orang ini bersifat kekanak-kanakan, tolong jangan terbawa emosi. Kalau orang ini bikin panas, jangan terpancing. Dan kalian perlu berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam bertindak dengan orang ini. Bisa jadi juga kalau misalnya orangnya masih ada di hidup kamu gitu,
kamu pertimbangkan signifikansinya dalam hidup kamu, apakah kamu masih mau ada orang ini dalam hidup kamu atau enggak. Karena ada Ace of Wands gini, sesuatu yang tidak terduga dan mengagetkan. Tapi ini saya melihatnya sesuatu yang menyenangkan ya buat finansial kalian, karir kalian, apa yang sedang kalian bangun, proyek-proyek kreatif kalian, karena di sini ada King of Pentacles, atau ada kabar yang mau datang ke hidup kamu. Lalu di sini ada suatu yang tidak terduga tapi menyenangkan yang berhubungan dengan karir, bisnis, finansial ya. Lalu satu lagi ada victory, kemenangan, ada chariot. Jadi gini, situasi kamu yang berhubungan dengan anak ini atau orang yang bersifat kekanak-kanakan ini, semesta akan berintervensi ya, karena di sini ada temperance. Temperance akan membawa output yang terbaik buat kamu. Mungkin gini, mungkin saat ini kondisinya belum seperti yang kamu mau, tapi percayalah, pelan-pelan, mungkin butuh waktu, makanya kamu sabar. Kamu sabar, semesta akan intervensi semua untuk kebaikan semua pihak, termasuk anak-anak. Kalau misalnya ada anak-anak dalam situasi ini, termasuk untuk anak-anak, semuanya itu akan untuk kebaikan semua. Lalu, kalau bicara soal bisnis, finansial, karir, kamu kesuksesan itu di depan mata, dan siap-siap kamu menyambut hal itu ya. Kita tutup readingnya dengan advice. Dan kalau misalnya kalian masih berhubungan sama orang ini, tapi kalian belum menikah atau tidak menikah dan tidak ada anak-anak, karena di sini ada Two of Cups ya. Coba kalian pertimbangkan lagi keberadaan atau signifikansinya orang ini di hidup kalian. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kalian merasa hubungan aku baik-baik aja atau aku lagi nggak sama siapa-siapa nih, berarti reading tentang hubungannya bukan buat kamu. Kamu perhatikan aja reading tentang karir, bisnis, dan finansialnya. Yang tadi ya, keadaan itu masih kayak apa ya, zona abu-abu saat ini. Jadi kamu sabar gitu, sabar, semua akan indah pada waktunya, dan kayak semesta, Tuhan Allah gitu akan mengintervensi untuk kebaikan semua pihak ya. Kamu dan orang-orang yang kamu sayangi dalam perlindungannya, jadi kamu nggak perlu khawatir, nggak perlu overthinking, nggak perlu memikirkan skenario-skenario yang jelek gitu di pikiran kamu. Itu cuma bikin kamu stres. Jadi kamu fokus pada hal-hal yang positif aja, hal-hal yang menyenangkan. Fokus pada goal kamu, karena kamu sedang menuju kesuksesan, keberhasilan, sebuah progres yang positif. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!